Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin mempresentasikan tentang formulasi dan evaluasi sediaan farmasi yang dibuat oleh Novitasari dengan NIM 2250191128. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang pendahuluan, yang kedua tentang tinjauan pustaka ataupun materi-materi yang akan saya bahas dengan rinci, yang ketiga itu tentang kesimpulannya, dan di sini pun ada beberapa rangkuman sedikit. Welcome to presentation. Selamat datang dalam presentasi. Baik, untuk capaian pembelajarannya itu, yang pertama, mampu melakukan pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, mampu melakukan penetapan masalah terkait evaluasi mutu, baik dalam fisik, sediaan farmasinya. Yang ketiga, mampu melakukan penyelesaian masalah terkait evaluasi mutu, sediaan farmasinya. Yang keempat, mampu melakukan pengolahan data terkait evaluasi mutu, fisik, sediaan farmasinya. Yang terakhir, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan evaluasi mutu, fisika sedia farmasi. Tujuan pembelajaran dari praktikum ini, yang pertama, untuk mengembangkan sediaan farmasi yang stabil, efektif, aman, dan dapat diserap secara konsisten oleh tubuh. Nah, itu dapat diserap secara konsisten oleh tubuh tuh kayak absorpsi. Nah, itu tuh penyerapannya tuh. Yang kedua, ada untuk memahami dan menerapkan faktor-faktor fisik, kimia, dan biologis dari bahan aktif serta bahan tambahan dalam pembuatan sediaan. Contoh bahan tambahannya kayak misalkannya itu kayak ukuran partikel, kelarutan, kompatibilitas terhadap bahannya, dan stabilitasnya. Untuk selanjutnya, mampu untuk memastikan bahwa sediaan farmasi itu memenuhi persyaratan ataupun atribut kualitas, contohnya seperti disolusi, kestabilan fisik kimia, mekanik tablet yang perlu dan biar dapat dilepaskan ke pasien dengan aman dan konsisten. Baik, di sini pun ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang aspek mutunya. Baik, untuk pengertiannya itu, formulasi dan evaluasi sediaan farmasi mempunyai definisi, yaitu kompetensi inti yang mencakupi atau misalkan menyeluruhi penerapan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan ataupun performulasi dan pembuatan dan penjaminan mutu sediaan obat. Jadi dari awal pembuatan sediaan sampai akhirnya itu harus mencakupi semuanya. Di sini pun ada aspek mutu fisik sediaan farmasi. Nah, dibagi dua. Ada R&D dan ada IPC. Nah, untuk kepanjangan R&D itu Research and Development. Untuk IPC itu kepanjangannya itu produksi dan in process control. In drug research and development, the patient is the main focus. The mission for Novartis is to help the patient overcome a disease and improve their quality of life. The drug development process is designed to ensure that innovative new medicines are effective, safe, and available for patients in the shortest possible time. The first step in drug development is to discover the best targets for treating or preventing a disease. Targets are usually proteins in the patient's body, which are associated with a disease, or proteins in microorganisms causing a disease. The challenge is to identify which proteins are relevant and, more importantly, confirm their role in a disease. Increasingly, Novartis focuses on understanding cellular networks of proteins, or pathways. A single protein may transmit messages to several other proteins, sometimes in multiple pathways, affecting their function. Knowing how these pathways work and interact helps to identify the most appropriate target for a drug. The pathway approach allows Novartis to better understand the mechanisms of a disease.
This knowledge, together with a desire to address unmet medical needs, determines the priorities in target discovery. In drug discovery, several methods like high-throughput screening and computer-based design are used to find chemical compounds or biologics that bind to the identified target. If a compound modulates the target in a way that is expected to alter the disease, this so-called hit will be refined to improve its safety and effectiveness, eventually becoming a drug candidate. Discovering and bringing one new drug to the market typically takes an average of 14 years of research and clinical development efforts and costs around $2 billion. Of 10,000 or more hits tested in early drug discovery, only one may eventually lead to a drug that reaches the market. In the late preclinical stage, further experiments are conducted on the drug candidate to ensure it is safe for patients and has the required pharmacokinetic properties, like appropriate absorption and metabolism by the human body. These experiments are executed with extraordinary diligence to minimize any risks to human test subjects. Animals play a critical role in the drug discovery process as well. Although much research and development can be done using various experiments or using computers, complex disease mechanisms can often only be understood through the use of animal studies. Also, governments and regulatory authorities require that medicines be tested in animals before they are tested in humans. Novartis keeps this research as limited as possible and always ensures that animal research is scientifically acceptable according to current standards and regulations. For these reasons, Novartis continues to use animals in its quest to find innovative, safe, and life-saving medicines for patients. At the same time, Novartis is committed to refining, reducing, and replacing the use of animals in research and upholding the highest standards in animal welfare. Clinical trial programs consist of several phases, each of which is focused on evaluating drug safety and effectiveness or efficacy. Information on ongoing clinical trials can be found at www.clinicaltrials.gov. In Phase 1 of clinical trials, the drug is usually tested in healthy volunteers to determine its safety and pharmacokinetics. In Phase 2, the drug is given to a group of about 100 to 250 patients with the disease to evaluate its efficacy and to determine the optimal dose. In addition, the safety of the drug and its side effects are evaluated, as these may be different in patients compared to the healthy volunteers tested in Phase 1. Novartis also conducts trials called Proof of Concept or POC trials, which are often a mix of Phase 1 and Phase 2 studies. A group of well-defined patients is treated with the drug candidate to provide an early indication whether it actually affects the target in the intended way or has a beneficial impact on the disease. These studies allow Novartis to rapidly invest resources on drug compounds, which are effective and safe. This way, the appropriate medicines can reach the patients faster. The data from Phase 1 and Phase 2 studies provide the scientific confidence necessary to continue the development of the compound in larger clinical trials. In Phase 3 of clinical trials, 1,000 to 3,000 or even more patients are recruited for research with the investigational drug. Phase 3 clinical trials are undertaken to confirm the effectiveness of the new drug, monitor side effects, compare it to established treatments, and gather additional information to allow the drug to be used safely. To bring a new medicine on the market, every new drug needs to be registered by the health authority. Data from all clinical trials are collected and compiled into a document called Registration Dossier. The Registration Dossier will include efficacy and safety data to support the final intended use of the drug. The dossier is then customized for different regions and countries around the world to meet the requirements of health authorities.
This is a crucial step to ensure that patients all over the globe can access the innovative medicines that have made it through the complex drug discovery and development process. Once the registration dossier is approved and the product is launched, several activities will continue, like drug safety monitoring, which is mandatory, post-authorization safety updates, annual reports, and any additional information required by the health authority must be provided at defined intervals as long as the drug remains on the market. Often, Phase 4 clinical trials are initiated to gather additional data not collected in the Phase 3 program. This may include efficacy, safety, additional benefit and risk information, as well as pharmacoeconomic data. Our mission is to provide safe and effective treatments that benefit patients and improve the quality of their lives. Ini pun ada tahap-tahap dari R&D dan dia pun merupakan saat perancangan sediaan dilakukan di mana aspek fisik menjadi pertimbangan utama. Kenapa pertimbangan utama? Karena sebagai R&D itu kita tuh harus menyiapkan praformulasinya dulu dan dirancang dulu terlebih dahulu. Performulasi fisik itu tuh dia tuh membahas tentang harus melakukan studi sifatnya, kayak sifat fisik, bahan aktif, dan bahan tambahan, seperti ukuran partikel, polimorfisme, hygroskopis, laju disolusi, intriksi, dan karakteristik alirnya itu serbuk. Dan data-data ini tuh harus esensial untuk memprediksi perlakuan bahan dalam formulasi dan produksinya. Jadi harus sesuai datanya gitu. Terus ada yang kedua itu perancangan formulasi, yang dimana perancangan formulasi ini untuk menetapkan jenis sediaan, apakah sediaan ini tuh solida atau liquid dan atau semi solida. Dan komposisinya itu harus kuantitatifnya yang dapat bertujuan itu untuk mencapai karakteristik fisik yang optimal. Contohnya itu kayak yang pertama solida, misalkan kayak kekerasan, viabilitasnya, waktu hancur, laju disolusi, dan lain-lain. Untuk liquida atau semi solid itu, nah dia tuh perancangannya itu kayak viskositas itu tuh untuk kekentalan, terus pH untuk kenyamanan atau stabilitasnya. Homogenitas juga ini ada, harus dilihat juga dan harus benar-benar diperhatikan gitu kan untuk perancangan formula ini. Yang selanjutnya ada steril, yaitu steril itu harus kejernihan dan tonisitas. Di tonisitas itu ada perhitungannya juga. Studi stabilitas fisik itu melakukan uji stabilitasi untuk memantau atau kontrol gitu kan si perubahannya, atribut fisiknya itu kayak gimana, produknya tuh seiring waktunya, kayak misalkan pemisahan fasenya tuh kayak gimana waktu setelah diamati ataupun sebelum diamati, perubahan warnanya sebelum dan sesudahnya tuh kayak gimana, perubahan viskositasnya atau pengentalannya kayak gimana, sama sedimentasinya juga. Kenapa harus tahu itu tuh untuk menentukan usia simpan produknya atau EED-nya. Baik, di sini juga ada tahap produksi yang memastikan sediaannya itu harus dibuat sesuai rancangan dengan IPC. Nah, ini tuh bertujuan untuk apa? Dia tuh berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini untuk mendeteksi masalah atau potensi kegagalan sedini mungkin sehingga mencegah kegagalan dari batch-nya. Baik, untuk selanjutnya itu ada parameter evaluasi fisik utama pada sediaan farmasi berdasarkan Farmakopeia Indonesia yaitu FI. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang tablet, yang dimana tablet itu mempunyai parameter evaluasi fisik tablet meliputi yang pertama keseragaman bobot,
yang mengatur ataupun mengukur keseragaman berat tiap bobotnya itu. Yang kedua, kriteria penyimpanan bobotnya itu tidak boleh melebihi 5% untuk tablet lebih dari 250 mg dan plus minus 3,5% untuk tablet kurang dari 250 mg. Yang kedua itu ada waktu hancur. Yang pertama itu kita akan bahas waktu yang dibutuhkan tablet itu untuk hancur itu sempurna dalam medium air pada suhu 37 derajat Celcius dan plus minus 2 derajat Celcius. Yang kedua itu ada kriteria, yaitu dia tuh tidak boleh lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut. Nah, itu tuh menurut Farmakopeia Indonesia. Yang ketiga ada kekerasan yang dimana dia tuh mempunyai hardness, itu tuh nama lainnya. Yang pertama itu kita akan membahas mengukur ketahanan tablet terhadap tekanan mekaniknya itu kayak gimana. Yang kedua itu tentang kriteria umum 4-8 kg per cm. Nah, yang keempat itu ada kerapuhan atau variability, yang dimana dia tuh akan menunjukkan ketahanan tablet terhadap gesekannya. Jadi dia tuh sangat berpengaruh terhadap gesekan. Yang kedua itu kriteria itu yang dari kerapuhan itu dia tuh harus kehilangan bobotnya itu lebih dari 1%. Kenapa lebih dari 1%? Karena biar si tabletnya itu sesuai dengan kerapuhannya gitu kan. Terus yang kelima itu keseragaman kandungan, dan dimana keseragaman kandungan ini kita tuh bisa menilai dari kadar zat aktifnya ataupun misalkan zat-zat yang kita harus butuhin di seragaman kandungan ini harus kita nilai secara masing-masing per tabletnya. Yang kedua itu kita ada kriterianya, yaitu 85-115% dari kadar yang tertera di etiket. Ketika memasuki laboratorium, pastikan sudah menggunakan jas lab yang baik dan juga benar. Kemudian, gunakan masker. Setelah itu, gunakan handscoon pada kedua tangan. Kemudian, gunakan head cap sebagai penutup kepala. Kemudian, gunakan alas kaki yang tertutup rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam evaluasi sediaan tablet. Evaluasi sediaan tablet ini ditujukan untuk menilai suatu kualitas obat, kemudian juga untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau interaksi antara penyusun obat tersebut. Selanjutnya adalah uji sifat alir dari granul. Siapkan 100 gram massa granul dan dimasukkan ke dalam corong. Setelah itu, biarkan granul mengalir dengan menekan tombol start. Granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik apabila untuk setiap 100 gram massa granul, waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Baik, selanjutnya adalah uji kompresibilitas granul menggunakan tap density tester. Uji ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kompresibilitas suatu granul. Yang pertama, 100 gram massa granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian, ukur volumenya dan catat sebagai V0. Setelah itu, lakukan pengukuran sampai 500 kali ketukan. Kemudian, ukur volumenya dan catat sebagai V1. Setelah itu, hitung indeks kompresibilitas granul dengan rumus V0 dikurangi dengan V1, kemudian dibagi dengan V0 dan dikalikan dengan 100%. Indeks kompresibilitas dikatakan excellent jika didapatkan nilai sebesar kurang dari sama dengan 10%. Selanjutnya adalah uji kelembapan granul menggunakan moisture balance. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui kelembapan suatu granul. Yang pertama, timbang granul sebanyak 5 gram, kemudian tempatkan dalam wadah alat moisture balance
Setelah itu, nyalakan sampai tercapai suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian, didapatkan persen kadar air yang stabil dan juga ditentukan sebagai nilai persen LOD atau loss on drying. Baik, selanjutnya adalah uji keseragaman ukuran menggunakan jangka sorong. Yang pertama, geser rahang sejauh ukuran tablet, kemudian kunci dan juga rapatkan screw lock. Setelah itu, membaca nilai jangka sorong dengan melihat garis yang sejajar antara skala Vernier dan juga skala Nonius. Diameter yang baik adalah 4/3 hingga 3 kali tebal tablet. Selanjutnya adalah uji keragaman bobot menggunakan neraca analitik. Uji ini dilakukan untuk mengetahui keragaman suatu bobot pada tablet, yang mana jika suatu tablet memiliki keragaman bobot yang sama, diharapkan tablet tersebut memiliki kandungan zat aktif yang sama juga, sehingga efek terapi pun dapat dicapai dengan seragam. Yang pertama, siapkan 10 tablet, kemudian ditimbang dan juga dicatat bobot tablet tersebut. Kemudian, timbang masing-masing tablet dan dihitung bobot tiap tablet. Setelah itu, hitung persentase penyimpangan bobot tablet dengan rumus berat tablet awal dikurangi dengan rata-rata seluruh tablet dibagi berat tablet awal dan dikalikan dengan 100%. Evaluasi tablet yang baik yaitu dengan bobot tablet lebih dari 300 mg harus memenuhi penyimpangan bobot rata-rata pada kolom A dan juga kolom B. Pada kolom A sebesar 5%, yang artinya tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang. Kemudian pada kolom B sebesar 10%, yang artinya tidak boleh 1 tablet pun yang menyimpang dari bobotnya. Selanjutnya adalah uji kekerasan tablet menggunakan hardness tester. Uji ini ditujukan untuk menguji stabilitas fisik suatu tablet. Ambil 10 tablet, kemudian lakukan uji kekerasan tablet menggunakan hardness tester. Setelah itu, catat hasil nilai kekerasan tablet yang didapatkan. Tablet yang baik adalah 4-8 kg untuk tablet non-salut, kemudian kurang dari 3 kg untuk tablet kunyah, dan juga 10 hingga 20 kg untuk tablet salut. Di sini saya akan menambahkan mengenai uji kerapuhan tablet. Nah, uji kerapuhan ini diukur dengan friability tester. Uji ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kerapuhan suatu obat dengan batas maksimal yaitu kurang dari 1% atau kurang dari 0,8%. Yang pertama, ambil 20 tablet yang sudah dibebas debukan, kemudian ditimbang. Kemudian, masukkan ke dalam alat uji dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Kemudian, keluarkan tablet, bebas debukan dan juga ditimbang lagi. Kemudian, hitung persen friabilitas. Persyaratan nilai kerapuhan yang baik adalah kurang dari 1% atau kurang dari 0,8%. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji waktu hancur menggunakan disintegration tester. Yang pertama, setting alat disintegration tester dengan suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 28 hingga 32 rpm. Kemudian, siapkan 6 tablet dan masukkan 1 tablet ke dalam tabung tersebut. Waktu hancur yang baik adalah kurang dari 15 menit. Jika tablet tidak hancur, maka ulangi untuk 12 tablet. Dengan total pengujian adalah 18 tablet. Dari 18 tablet, hanya diperbolehkan 2 tablet yang tidak memenuhi syarat. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi menggunakan dissolution tester.
Tujuan dilakukannya uji disolusi ini adalah untuk mengetahui bioavailabilitas zat aktif dari suatu tablet. Yang pertama, setting alat dissolution tester pada suhu 37 derajat Celcius dengan volume media sebesar 900 ml. Kemudian, siapkan 4 tablet dan masukkan masing-masing ke dalam labu disolusi dengan suhu. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang sirup ataupun suspensi, di mana parameter evaluasi fisik meliputi yang pertama keseragaman volume. Nah, kenapa volumenya itu harus setiap wadahnya itu harus sama ataupun rata ataupun konsisten? Karena kalau misalkan tidak sama itu berarti dia tuh tidak memenuhi persyaratan si sirup ataupun suspensi, karena kan di sini tuh harus volume tiap wadahnya itu konsisten. Yang kedua itu kriterianya itu penyimpanan volumenya itu tidak boleh lebih dari 5%. Yang keduanya itu ada evaluasi tentang pH. Nah, pH ini dia tuh harus menentukan stabilitasnya dan kenyamanan penggunaannya. Yang kedua ada kriteria, di mana kriteria ini sesuai dengan rentang optimum ataupun rentang optimumnya itu si zat aktifnya itu biasanya 4-8 untuk sirup oral. Nah, kenapa si kriteria dari pH ini harus sesuai dengan rentang optimum zat aktif? Karena si sirup itu kan ada di Pharmacopoeia Indonesia yang berdasarkan literatur, jadi kita harus sesuaikan dengan literatur yang kita baca itu. Yang ketiga itu viskositas, yaitu pengentalan, dimana yang pertama itu menentukan kekentalan yang mempengaruhi aliran dan stabilitas suspensinya ataupun sirupnya itu lah pokoknya. Nah, itu harus kita perhatikan juga di evaluasi sirup dan suspensi ini. Untuk kriterianya juga dia tuh harus konsisten antara batch-nya itu. Evaluasi yang selanjutnya itu ada evaluasi dari redisponibilitas, yang dimana itu redisponibilitas itu pertama dia mengukur kemudahan pengocokan kembali suspensinya. Jadi si suspensi itu kan dia tuh berbentuk serbuk, tapi harus kita larutin dengan air biar dia itu jadi suspensi. Nah, contohnya itu kayak polisilain gitu kan, obatnya itu tuh kayak itu tuh suspensi, itu tuh termasuk suspensi. Terus untuk kriterianya itu endapannya itu harus terdispersi, harus sempurna dalam waktu tidak lebih dari 1 menit. Yang terakhir, evaluasi dari sirup dan suspensi itu harus stabilitas fisik. Nah, apa ini stabilitas fisik ini? Stabilitas fisik ini yang pertama, tidak terjadi pemisahan fase, yang dimana ada 2 fase atau 3 fase, itu tuh nggak boleh. Jadi harus ada 1 fase doang gitu. Terus nggak boleh ada perubahan warna ataupun pembentukan kristal selama penyimpanannya. Baik, kita akan membahas tentang perbedaan fungsi dan prinsip dan instrumennya. Yang pertama itu ada fisikometer, yang dimana dia berfungsi untuk mengukur kekentalan cairan ataupun suspensinya. Nah, dia tuh mengukur tahanannya dari aliran ataupun cairan terhadap gaya geser, dimana dia pun ada prinsipnya itu kayak rotasi silindernya, ada yang kayak ukurannya berapa gitu atau bentuknya kayak gimana. Terus ada spindle-nya juga kan, dia tuh ada ukurannya, terus ada bentuknya juga. Dan ada variabilator, yang dimana dia tuh berfungsi untuk menguji kerapuhan tablet, dimana prinsip kerjanya itu tablet harus diputar dalam drum berputar, kehilangan bobot dihitung setelah putaran tertentu. Dan di sini juga ada dissolution tester, dimana dia berfungsi untuk mengukur laju disolusi tablet ataupun kapsul. Untuk prinsip kerjanya juga, dia itu tablet ditempatkan dalam medium berputar pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian kadar obat yang dilarutkan harus diukur pada interval waktu tertentu ataupun waktu yang harus sesuai sama literaturnya itu.
Dan di sini juga ada harness tester, di mana dia tuh berfungsi untuk mengukur kekerasan tablet yang mempunyai prinsip memberikan tekanan mekanik sampai tablet hancur, kemudian mencatat ataupun mendata gaya maksimumnya itu yang diperlukan itu seperti apa. Dan selanjutnya ada moisture analysis atau moisture analyzer. Itu tuh fungsinya itu menentukan kadar air dalam sediaan. Nah, dia tuh mempunyai prinsip menimbang berat sebelum dan sesudah pemanasan hingga berat konstan. Dia tuh memakai metode gravimetri, dia tuh pakai metode gravimetri. Nah, terus ada tapered density tester yang dia tuh berfungsi untuk menilai densitas serbuk setelah diketuk. Serbuknya itu harus dimasukin ke tapered density tester. Nah, lalu harus diketuk. Untuk selanjutnya, ada persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi dan sebutkan faktor-faktor yang memicu ketidakstabilan fisiknya, kayak creaming, cracking, ataupun sedimentasi. Nah, persyaratan ini yang pertama ada emulsinya tuh harus tetap homogen selama penyimpanan. Terus yang kedua, tidak terjadinya pemisahan fase. Terus ada pengumpalan ataupun perubahan warna dan bau. Yang ketiga itu ada dapat kembali homogen setelah dikocok, tidak irreversibel. Dan yang terakhir, pH-nya itu dan viscositasnya atau kentalannya itu tetap stabil selama waktu simpan yang ditentukan. Untuk selanjutnya itu ada faktor-faktor penyebab ketidakstabilan, di mana faktor-faktor ini meliputi yang pertama ada creaming, yang kedua ada cracking atau breaking, yang ketiga ada sedimentasi, yang keempat ada flocculation, yang kelima ada koalescensi. Nah, di mana kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada creaming. Creaming itu pertama terjadi karena perbedaan densitas fase minyak dan air. Yang kedua itu ada faktor pemicu ukuran droplet besar, viskositas rendah, ataupun penyimpanan terlalu lama. Untuk cracking itu atau breaking itu, yang pertama faktornya itu pemisahan permanen antara fase minyak dan air kayak emulsi gitu. Terus habis itu yang kedua faktor pemicunya itu ada penggunaan surfaktan tidak sesuai, perubahan suhunya itu ekstrim, ataupun kontaminasi. Yang ketiga ada sedimentasi, di mana yang pertama terjadi pada suspensi ketika partikel padat mengendap di dasar wadah, ataupun ada endapan di si larutannya itu. Terus yang kedua itu ada faktor pemicunya itu ukuran partikel terlalu besar, viskositas ataupun kekentalan terlalu rendah, ataupun perbedaan densitas yang sangat besar ataupun besar. Yang keempat itu ada volupoten ataupun kayak yang partikel-partikel membentuk grain longgar. Terus di sini juga ada faktor pemicu gaya tarik antara partikel atau van der Waals terlalu besar. Yang kelima juga dia tuh ada koalescensi, dimana koalescensi itu yang pertama dia tuh dropletnya harus bergabung menjadi butiran besar sehingga fase terpisah. Yang kedua fase pemicunya itu surfaktannya tidak cukup menstabilkan antar muka. Baik, di sini saya akan membahas tentang gambar yang ada di PPT ini. Nah, di mana gambar Baik, di sini saya akan membahas tentang gambar yang ada di PPT ini. Nah, di mana gambar ini menunjukkan proses perubahan dari emulsi yang baik menjadi tidak stabil melalui 4 tahap, yaitu coalescence, yaitu yang merupakan droplet kecil bergabung jadi droplet besar karena film antara fasennya pecah. Itu tuh bisa mengakibatkan menurunkan kestabilan emulsi dan bisa menunjukkan breaking. Yang kedua juga itu tuh ada
floquetain ataupun droplet yang saling mendekat dan membentuk gumpalan atau flock tapi belum menyatu. Nah, dia juga masih bisa diperbaiki dengan pengocokan ringan yang bisa disebabkan oleh gaya tarik antara dropletnya. Yang ketiga itu ada creaming. Creaming itu dropletnya itu fasenya terdepresi naik ke atas ataupun turun ke bawah karena perbedaan densitasnya. Nah, itu tuh bisa terlihat terpisah dua lapis tapi masih bisa dikocok kembali. Untuk breaking itu, pemecahan emulsinya itu fase air dan minyak benar-benar terpisah, tidak bisa dikembalikan lagi dengan pengocokan. Ini tandanya udah rusak gitu ya, sediaan yang obatnya itu. Nah, terus untuk kesimpulannya itu, good emulsion ataupun berada di tengah-tengah stabil, partikel tersebar merata, harus benar-benar rata. Jika tidak stabil, bisa jadi ataupun terjadinya flocculation, creaming, atau coalescence dan akhirnya breaking. Nah, tujuan dari formulasi ini mencegah 4 proses ini dengan pemilihan surfaktan dan metode pembuatan yang tepat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.